atas. Sana kan. Kamu ke sana. Panas. Kacamata Abah tuh masukin sini. Masuk ke dalam kita. Wah, di tempat yang itu aja tuh. Samping es krim. Nah ini Wiro Sableng. Iya, 212. Ya, Bapak sini, Ibu di sini. Iya. Kelihatan. Ya. Sudah semua? Rokok bau. Dari situ ngambil. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu tempat bersejarah di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, bahkan sangat bersejarah, yaitu Jabal Thawr. Sekali lagi saya katakan, kita berkunjung ke sini tidak disyariatkan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya setelah beliau berhijrah ke kota Madinah pun tidak mengunjungi ini. Tapi kita sebagai umat Islam ingin mengetahui sejarah, ya. Oleh karena itu saya tidak sependapat dengan beberapa ustadz yang naik ke atas, ya. Cukuplah kita untuk menjelaskan dari bawah saja, karena kalau sudah naik ke atas nanti orang sholat di sana, sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah setelah beliau berhijrah tidak pernah mengajak para sahabatnya untuk ke Jabal Thawr ini, ke Gua Thawr ini. Taib. Jadi sejarahnya adalah ketika sudah tahun ke-13 dari kenabian. Ingat ya, sudah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul sebanyak 13 tahun. Maka kemudian intimidasi semakin banyak kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lalu para sahabat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berhijrah. Tertinggal Nabi dan Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lain. Maka akhirnya setelah para sahabat sebagian besar berhijrah ke kota Madinah, dan di kota Madinah sudah banyak kaum muslimin dari kaum Ansar, maka akhirnya Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW berkata, as-suhbah, wahai para sahabat, wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkau akan menjadi sahabat. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis
Sampai Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku tidak pernah melihat seorang yang menangis karena saking gembiranya kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebabkan karena beliau akhirnya bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah dalam agama Islam termasuk hal yang sangat luar biasa. Makanya kita pun di dalam tahun pengambilan tahunnya dari tahun Hijriah. Terjadi ikhtilaf di antara para sahabat waktu itu. Apakah kita mengambil tahunan ini dari datangnya wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah datangnya para dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Akhirnya diambil dari hijrah. Ini menunjukkan bahwa hijrah penting sekali. Nah, Nabi Muhammad SAW, beliau waktu itu, kita katakan tadi di bus bahwasanya jarak antara Masjidil Haram dengan Jabal Thawr 4 kilo. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau berjalan dari sana ke sini. Padahal jalan dari sana ke sini bukan jalan untuk ke Madinah. Saya masih ingatkan ketika kita perang menjelaskan di peperangan Uhud bahwasanya al-harbu khid'ah. Ya, peperangan itu adalah tipuan. Ini bukan jalan untuk ke kota Madinah semestinya. Ya. Jalan ke kota Madinah, jalan yang lain. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetapi beliau ambil goa ini. Dalam cerita ini yang sangat berfungsi dan ini menjadi pelajaran bagi kita adalah keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Abu Bakar As-Siddiq, 3 anaknya, 1 budaknya, semuanya berperan penuh di dalam hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, hartanya dan nyawa beliau korbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ketika di atas goa, orang-orang kafir Quraisy mengetahui kedudukan Rasulullah SAW di atas goa, Abu Bakar As-Siddiq menangis karena khawatir keselamatan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya turunlah ayat la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Bagaimana Allah akan berbuat dengan 2 orang yang sedang berhijrah dan satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Ini perjuangan pertama dengan harta dan nyawa. Bahkan pelajaran menarik di sini adalah 3 anak beliau, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, Aisyah dan Asma, bintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Abdurrahman tugasnya apa? Bermalam di sini. Kemudian pagi pulang ke kota Mekah mencari kabar bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy semenjak Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah. Kemudian pulang lagi ke sini. Itu pekerjaannya Abdurrahman bin Abi Bakar. Asma dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang nanti Aisyah menjadi istri Rasulullah SAW, dua-duanya ganti-gantian. Perempuan padahal, anak muda, anak kecil. Ya mungkin seumuran dari anak kita ini. Itu ganti-gantian bawa makanan 4 kilo jalan kaki. Dulu tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, 4 kilo jalan kaki. Bahkan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an, beliau tidak punya bakul kalau kita zaman sekarang ya, bakul. Akhirnya beliau mempunyai, kalau perempuan dulunya punya sarung ya, kain diikat begini. Ini dibagi 2. Tujuannya apa? Untuk bawa makanan. Tetapi kain tersebut akhirnya menjadi sejarah bagi Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendapatkan gelar Dzatun Niqtaqain, 2 perempuan yang mempunyai 2 kain gitu. Ini menunjukkan bagaimanapun kita beramal, tetapi ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, budaknya Amir bin Fuhairah. Itu adalah budak yang merupakan mantan budak, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga menjadi pembantu, yang disebut dengan maula. Budak yang dimerdekakan disebut dengan maula. Tugasnya apa? Tugasnya lucu.
Jadi Abdurrahman bin Abi Bakar kan pulang pergi. Bekasnya itu oleh Amir bin Buhairah, beliau menggembala kambing. Bekasnya ini dihilangkan sehingga tidak ketahuan bekasnya. Bekas jejak kakinya Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Pelajaran bagi kita adalah apa yang sudah kita lakukan untuk ajaran agama Islam ini gitu. Baik dengan ilmu kita, tenaga kita, harta kita, pemikiran kita. Maka saya baru tahu kalau Pak Dokternya ini salah satu moderator saat saya kajian online gitu. Ini salah satu perjuangan dalam agama Islam ya. Mengadakan kajian-kajian online. Ini salah satu perjuangan dalam agama Islam. Kita bisa berbuat apa saja dalam Islam ini, asalkan ikhlas hanya karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini sebanyak 3 hari 3 malam. Itu puncaknya. Ya, yang kita lihat itu puncaknya. Dan dari sinilah akhirnya sejarah bergulir. Makanya kita sekarang 1443 Hijriah diambil dari kata-kata itu, dari hijrahnya Rasulullah SAW. Makanya beliau keluar hari Senin. Ya, hari Senin kalau tidak salah tanggal 2 atau tanggal 6, dan sampai di kota Madinah pun hari Senin. Ya, hijrahnya Nabi Muhammad SAW hari Senin. Lalu kenapa Ustaz dimulai dari bulan Muharram? Bulan Muharram tahun hijriahnya. Ya, bulan-bulan Qamariyah tahun hijriahnya dari bulan Muharram. Kenapa? Karena rencana hijrah Rasulullah SAW itu memang dari bulan Muharram. Makanya bulan Muharram sebagai bulan ke-1 dari bulan-bulan Qamariyah tahun hijriah. Ya. Dan ini menunjukkan besarnya sejarah hijrahnya Rasulullah SAW. Karena dengan itu akhirnya berbalik sejarah dunia. Bukan hanya sejarah Islam, sejarah dunia. Akhirnya kaum muslimin menguasai hampir 2/3 bumi ini. Terutama di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dimulai semuanya dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi pelajaran bagi para perempuan bahwa perempuan pun bisa beramal, bisa berjihad, bisa berjuang untuk agama Islam ini. Nah, ini sejarah sedikit tentang hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kepanasan? Baik, kita kembali ke ya. Silakan. Iya, Kak. Pulsa. Hah? Matiin dulu.